Baik, kalau cukup kita akan masuk ke ini dulu. Review tentang apa namanya SA1 kemarin. Karena ini sangat terkait dengan struktur aljabar 1 tentang grup. Jadi harapannya yang kemarin jangan dilupakan ya. Saya yakin Anda dapat nilai bagus semua. IP-nya udah mudah ya. IP-nya kalian pada naik kemarin? Ya nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah corona, IP-nya munggah kabeh. Jadi grupnya sudah paham dengan baik. Ini teori ring. Sebelumnya saya akan mencoba bertanya dulu kepada Anda. Yang Anda ingat tentang struktur aljabar itu apa gitu ya. Singrung pernah nyedul mau Afifatun Nisa. Afifah. Iya, Pak. Yang kamu ingat tentang struktur aljabar. Ingat nggak dulu disampaikan nggak struktur aljabar itu apa sih gitu? Struktur aljabar itu membahas gimana, Pak? Nah, ya, Anda ingat nggak dulu struktur aljabar itu apa? Mempelajari tentang grup, Pak. Mempelajari tentang grup itu yang Anda ingat ya? Ayo, Sarawako. Ya. Ilangnya kui. Rumah mana, Pak? Sragen, Pak. Sragen desa? Mana? Iya. Mananya? Kali Jambe. Oh, Kali Jambe. Kali Jambe, Pak. Oh, Cerai Ihsan, Cerai Kalioso. Iya, Pak, tetangga saya itu. Oh, tanggamu toh, San? Oh, iya. Coba lemah sinyal alasannya. Baik, Aini Ayu. Nyambung lagi. Iya, Pak. Kamu di mana, Mbak ini, Pak? Aini? Iya, Pak. Kamu di mana ini? Kudus. Ya. Oh, ya Kudus. Ya, Pak. Yang kamu ingat tentang struktur aljabar apa, Mbak? Halo. Yang kamu ingat tentang Operasi biner. Pakai operasi biner. Pak. Terus? Ada fungsi satu-satu. Fungsi pada. Apa? Ruang vektor. Fungsi satu-satu. Oh ya, itu ya. Oke. Anissa Nurul Fadilah. Iya, Pak. Rumahmu mana, Nis? Cilacap, Pak. Wah, atuh men Cilacap ya. Kotanya apa desanya? Kota. Lancar ya suara saya ya? Lancar, Pak. Oke. Yang Anda ingat tentang struktur aljabar apa, Anissa? Definisinya ada yang pernah dikasih tahu nggak sih? Definisi struktur aljabar? Definisinya? Nggak pernah dikasih tahu dulu. Apa itu definisi struktur aljabar? Lupa atau nggak tahu? Atau belum pernah dikasih tahu? Dulu waktu dengan Pak Sis, langsung masuk ke grup gitu atau dijelaskan dulu tentang struktur aljabar? Dijelaskan dulu, Pak. Lah ya, apa yang diingat penjelasannya dulu? Ada yang diingat ya? Lupa ingat. Lupa yang ingat. Itu, Pak, kayak suruh membuktikan gitu-gitu. Itu yang kamu ingat penjelasannya Pak Sis ya? Iya. Ingatnya soal-soalnya, Pak. Alah, ini permasalahan tok ya, soal-soal tok gitu. Guys. Saran saya untuk semuanya saja. Ini kalau Anda boleh
Anda menerima saran saya loh ya. Kalau Anda nggak berani menampilkan video karena Anda nggak pakai jilbab atau karena Anda pakai kaos atau karena Anda sedang celana pendek, mbok tolong profilnya mbok dikai foto kayak aku ini lho cah. Oh, ketok ora profilku. Kelihatan, Pak. Nah, ben ketok ganteng aja Baik, ngono lho. Pak. Aku ben ngerti Ya, sing ndi to Pak. bocahe to ngono lho. Wis Ya, Pak. ora ditampilke videone, tulisannya huruf-huruf tok iki. Ini gak petak banget iki. Ben aku ora lali kalau kowe suwe ra ketemu sing ndi yen aku lali. Oke, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Besok aja nggak apa-apa. Kalau Anda sudah selesai kuliah, kalau Anda nggak berani menampilkan video, mbok ininya apa namanya, foto profilnya itu dikasih foto, dan saya itu ingat kalian tuh yang mana gitu loh. Baik. Gini, yang ingat saja monggo. Ini sekarang sukarelawan. Yang ingat tentang struktur aljabar dulu apa toh janjane struktur aljabar itu? Siapa monggo yang mau menyampaikan? Biar nggak saya tunjuk terus, kalau ditunjuk biasanya Anda grogi nanti. Dia ingat nggak? 27 orang ini ingatnya cuma tadi itu aja. Grup, pembuktian, gitu aja. Soalnya Pak Sis itu aja. Halo? Nggak ada yang mau menyampaikan? Lali kabeh? Cah? Langsung Tinggal turu cah aku lho, cah. Mbok tinggal turu aku lho. Masih hadir, Pak. Lah iya, ngomong. Silahkan salah satu mewakili. Apa yang Anda ingat tentang struktur aljabar dulu? Tentang struktur aljabarnya, definisi struktur aljabarnya. Sebelum ke grup. Ingat nggak? Halo? Lupa? Ya, saya ingatnya hanya seperti yang disampaikan teman-teman tadi, Pak. Tadi itu apa? Grup pavilion, seperti itu, Pak. Grupe, terus pembuktiannya, ngono kuwi. Oke. Oke, berarti Anda lupa ya, benar-benar lupa ya? Lupa apa mbiyen dulu nggak tahu, sekarang lupa? Dulu nggak tahu, sekarang nggak Lupa. ingat. Tapi nggak pernah healing apa-apa. Oke, gini ya. Struktur aljabar itu, ini saya belum buat tulisannya. Saya sampaikan secara lisan saja. Struktur aljabar itu adalah sistem matematika. Dia adalah sistem matematika yang terdiri dari sebuah himpunan atau beberapa himpunan, gitu ya, yang dilengkapi dengan suatu operasi atau beberapa operasi dan memiliki syarat-syarat tertentu. Paham belum? Paham belum? Paham, Pak. Oke, tak matikan presentasinya. Anda bisa melihat wajah saya nggak ya nanti ya? Anda bisa lihat papan tulis ini dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kita bicara struktur aljabar. Kekecilan tulisannya. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Masih terbatas. Pak. Terlihat, Kelihatan. Masih ya. Oke. Jadi struktur aljabar ini tadi kalau kita bisa ambil poin-poinnya itu, yang pertama dia terdiri dari apa tadi? Apa mau? Himpunan. Dua atau beberapa himpunan. Himpunan. Yang kedua tadi Operasi. dilengkapi dengan satu atau beberapa operasi. Himpunan. Yang ketiga, syarat-syaratnya. Jadi ini tiga ini yang apa namanya, yang termuat di dalam struktur aljabar. Himpunannya boleh satu, boleh beberapa.
dilengkapi dengan operasi di dalam himpunan itu, boleh satu, boleh beberapa, gitu ya. Sifatnya juga bebas, tapi yang paling sering digunakan adalah operasi biner. Itu ya, operasi biner, enggak? Apa artinya nih? Kali ya. Operasi biner itu syaratnya ada dua. Yang pertama tertutup. Tertutup, ingat nggak? Tertutup itu apa? Hasilnya Operasi tertutup apa? Hasilnya di himpunan itu sendiri, Pak. Ya, kalau kita mengoperasikan dua buah elemen dalam himpunan itu, hasilnya terletak pada himpunan itu sendiri, gitu ya. Oke. Yang pertama tertutup, yang kedua adalah ketunggalan hasil atau istilahnya well defined, terdefinisi dengan baik. Maksudnya well defined ini kalau kita punya dua buah elemen E1 dioperasikan dengan E2, gitu ya. Itu harus sama dengan E1 aksen dioperasikan dengan E2 aksen jika E1-nya sama dengan E1 aksen dan E2-nya sama dengan E2 aksen. Itu harus diajukan seperti ini. Maksudnya ini ada elemen E1, ini ada elemen E2. Ini kita operasikan dengan bintang, hasilnya E1 bintang E2 kan? Itu ya. Nah, kalau kita punya elemen yang sama, E1 aksen itu sama dengan E1, E2 aksen itu sama dengan E2. Ini kalau kita operasikan dengan operasi bintang juga, kita operasikan dengan operasi bintang juga ini, E1 aksen bintang, E2 aksen itu harus sama dengan atasnya tadi. Itu maksudnya ketunggalan hasil. Well defined, tidak membingungkan. Dua buah elemen dioperasikan, hasilnya hanya satu elemen tertentu, tidak boleh bercabang. Mirip-mirip dengan syarat fungsi. Eling ya? Halo? Paham belum? Paham belum? Paham, Pak. Itu well defined ya. Jadi syarat operasi ini operasi biner tadi ya. Biasanya operasi biner itu apa? Ya tadi, yang pertama adalah tertutup, yang kedua well defined ini. Itu operasinya. Yang ketiga syarat-syarat tertentu itu bergantung dari strukturnya struktur apa. Bisa satu syarat, dua syarat dan seterusnya, tergantung nanti yang mendefinisikan struktur tertentu. Nah, kemarin di SA1 Anda belajar tentang teori grup, tentang grup. Grup itu adalah salah satu jenis atau salah satu contoh dari struktur aljabar. Sekarang saya tanya, grup itu berapa himpunan, berapa operasi biner? Halo? Yang belum pernah jawab, siapa mau? Arya Bima, nanti Arya Bima. Nyambung nggak Arya Bima? Oke, Pak. Piye Bima, ayah Arya Bima? Dulu teori grup itu berapa himpunan, berapa operasi? Cek. Panggilanmu Bima apa Arya toh? Bima, Pak. Bima. Iya. Oke, Bim. Grup itu berapa himpunan, berapa operasi? Ingat enggak? Lupa itu, Pak. Lupa itu ya toh. Lulus tahu ini grup? Lulus? Lulus. Ayah di ayah. Dengar enggak ini ayah? Ya, Pak. Grup itu berapa himpunan, berapa operasi? Coba aku dolanan, mikrofonmu dinyalakan wae, mbok pecet-pecet wae.
Dinyalakan Pak. sih. Grup itu satu himpunan, satu operasi biner. Satu himpunan, satu operasi biner ya. Iya. Makanya dulu kalau ada punya grup itu notasinya gimana? G, bintang gitu tuh. Iya, Pak. Iya, Ra? Ya. Nah, G bintang itu grup. Jadi ini operasinya, himpunannya 1, operasinya 1. Gitu ya. Terus syaratnya ada berapa? Arti Budi. Tiarti. Ya, Pak. Rumahmu mana Tiarti? Rumah saya Jambi, Pak. Janti, Janti ngendi iki? Janti Klaten apa Janti? Jambi, Pak. Oh, Jambi ya? Oke. Oh iya, Jambi. Aduh, kamu sekarang di Jambi? Iya, Pak. Ada sinyal di sana ya? Alhamdulillah ada, Pak. Alhamdulillah ada. Baik. Mbak, syaratnya ada berapa, Mbak? Ingat nggak, Mbak? Syarat kan tadi kan struktur aljabar itu ada himpunannya, ada operasinya, ada syarat-syaratnya. Yang Anda ingat tentang grup dulu, grup itu sebuah operasi, sebuah himpunan, sebuah operasi. Terus harus dilengkapi dengan syarat-syarat kan? Ya nggak? Iya, Pak. Ada berapa yang kamu ingat? Ada 4. 4 atau 3? 4. Yang pertama apa? Komposisi fungsi adalah operasi biner. Kok komposisi fungsi loh? Kalau komposisi loh? Asosiatif. Operasinya, Asosiatif. Operasinya ini operasi biner itu toh? Halo? Iya. Iya, Pak. Itu ya, ini tergantung operasinya. Operasinya boleh operasi penjumlahan, perkalian, dan sebagainya, tapi yang penting dia harus operasi biner. Lanjut dulu, Hanin. Hanin? Iya, Pak. Gimana, Pak? Kamu di Bogor? Nin? Iya, Pak, di Bogor. Lancar suaranya? Agak putus-putus, Pak. Desa atau itu? Desa? Oke, Mbak. Tadi yang pertama disebutkan sama Arti, syarat pertama adalah operasinya operasi biner. Meskipun itu dalam beberapa literatur ditinggal, maksudnya kadang sudah diketahui sejak awal. Artinya operasi biner itu dianggap default gitu ya dalam struktur aljabar. Nah, syarat yang kedua apa, Mbak? Mbak Hanin. Wah, gini nggak repot. Syarat kedua apa? Asosiatif ya, Pak. Apanya itu? Apa? Yang bersifat asosiatif apanya? Itu apa operasi? Operasinya bersifat asosiatif. Itu ya. Saya lengkap, jembur asosiatif menutup. Untuk menghafal nggak apa-apa, tapi kalau menjelaskan harus lengkap. San, Iksan. Cek nyambung, San. Iksan. Tiduran nih. San. Yang ketiga apa syaratnya, San? Memiliki elemen identitas. Apa nih? Operasinya. Maksud operasi dua elemen. Ya hasil dari operasinya itu, Pak, memiliki ya mungkin Anda paham tapi Anda tahu tapi belum pada paham ya. Yang punya elemen itu himpunan. Itu ya. Dieling-eling ya. Operasi itu nggak punya elemen. Operasi itu adalah apa namanya? Operasi itu antar dua elemen. Jadi kalau Anda menyebutkan dengan lengkap harusnya di dalam himpunan itu memiliki elemen identitas terhadap operasi yang bersangkutan.
yang berkaitan dengan itu gitu maksudnya. Maksudnya gini, nanti kalau beda operasi itu elemen identitasnya bisa berbeda. Paham ya? Paham? Paham, Mbak? Paham belum? Nanti contohnya kalau bilangan bulat. Bilangan bulat itu kalau operasinya penjumlahan, identitasnya apa? Inna. Imratun. Iya, Pak. Bilangan bulat itu kalau diberikan operasi penjumlahan, elemen identitasnya apa? Elemen identitasnya apa? Huruf dia dulu. Apa? 0. 0. Kamu rumahnya di mana, Ina? Manokwari, Pak. Masih di rumah sekarang? Iya. Di rumah ya. Jelas tapi ya sinyalnya ya. Alhamdulillah jelas. Pakai speedy. Iya. Pakai speedy. Pakai internet apa ini? Pakai Telkomsel, Pak. Oh, Telkomsel. Sampai sana alhamdulillah lancar ya. Kalau terhadap perkalian bilangan bulat misalkan kalau terhadap perkalian identitasnya apa? Ina? Iya, Pak. Kalau terhadap perkalian apa identitasnya? 1, Pak. 1 ya. Oke. Itu tadi berarti yang pertama operasi biner, yang kedua syaratnya adalah operasinya bersifat asosiatif, yang ketiga dalam himpunan tersebut terdapat elemen identitas terhadap operasi yang berkaitan. Kemudian yang keempat maulida awalina. Maulida, nyambung nggak ini? Iya, Pak. Yang keempat apa Mbak? Syarat terakhir dari grup Mbak? Yang keempat apa Mbak? Yang pertama tadi operasi biner, operasi biner. Meskipun beberapa literatur ini kadang-kadang tidak ditampilkan karena default ya. Masih bisa melihat ini saya? Masih, Pak. Masih bisa melihat layar ini? Masih. Masih. Yang kedua tadi operasinya bersifat asosiatif. Yang ketiga terdapat elemen Identitas. Yang keempat apa? Inverse, Pak. Inverse kok gitu ngeleng-ngelengin. Memiliki inverse. Apanya yang memiliki inverse? Apanya? Yo saya tahu Anda sudah ngerti tapi urung paham banget gitu. Setiap elemen di dalam G gitu ya, atau setiap G kecil elemen G besar harus memiliki G in, di mana G itu kalau dioperasikan dengan G inverse harus sama dengan identitas gitu ya. Paham? Ini masih kelihatan nggak? Masih nyala nggak ini layarnya? Masih, Pak. Masih ya. Ini garis terakhir masih kelihatan? Tertutup. Nah ini. Tutup. Garis terakhir. Ini ya. Jadi 4 ini kemarin ya, tentang grup. Dia suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi biner. Sifat operasinya asosiatif, memiliki elemen identitas, dan setiap elemen di dalam G itu, di dalam himpunan itu harus memiliki inverse. Baik. Dengan berbekal ini, nanti Anda akan mudah Anda memahami teori ring. Karena kita tinggal menggabung-gabungkan sifat-sifatnya saja. Terus sekarang saya tanya, tadi sampai mana tadi? Sampai Maulida ya. Miftahul Jannah. Mas, ada enggak ini? Iya, Pak. Oke. Mbak Miftah, kalau saya hilangkan atau nggak usah dihilangkan ya ini. Kalau saya hanya punya himpunan dengan 2 syarat di atas ini saja, disebut sebagai apa, Mbak? Jadi hanya operasi biner dan asosiatif saja, kemudian disebut apa? Semi group. Ya nggak sih? Apa? Semi group. Semi group ya. Oke, ini kalau sampai 2 saja semi group ya. Kalau sampai 3 jadi apa? Si Mustafa.
Mus? Kalau sampai 3, jadi suatu himpunan dilengkapi operasi biner, operasinya asosiatif, kemudian memiliki elemen identitas, disebut apa, Mus? Ingat nggak, Mus? Lupa. Lupa, Pak. Mau apa, Mus? Mono. Itu orang, Mus. Itu orang. Apa ini? Monoid. Monoid, itu ya. Jadi kalau cuman sampai, kalau gini, hanya suatu himpunan dengan sebuah operasi saja. Ya, ingat enggak? Sabari Mustafa apa? Sabari Mustafa mau niti. Lupa, Pak. Lupa. Kalau hanya himpunan dengan operasi biner aja disebut sebagai grup. Grup apa, Ti? Grupoid ya, Pak? Apa? Grupoid. Grupoid. Itu ya. Grupoid, meskipun itu jarang dibahas di dalam struktur aljabar. Yang sering dibahas nanti ini, semi grup, monoid, sampai grup. Wes ya, Eleng yang sampai ini ya. Ingat ya Anda ya? Oke. Nah nanti gini, kita masuk ke ring, perhatikan ini. Saya present lagi. Bentar lagi ini. Saya akan masuk ke ring ini. Teori ring ini perhatikan. Kalau Anda sudah paham tentang grup, kita langsung menuju ke ring. Perhatikan di sini, definisi dari ring. Apa itu ring? Ini. Ring itu adalah suatu ordered triple. Ini jangan dibuat bingung ya. Maksudnya adalah triple ini, 3 himpunan berurutan ini, sebuah himpunan dilengkapi dengan 2 buah operasi. Jadi grup ring ini kelanjutan dari grup ya. Kalau grup itu sebuah himpunan dengan sebuah operasi saja. Tapi kalau ring itu sebuah himpunan 2 buah operasi. Terus syarat-syaratnya di sini. Ada 1 sampai 7. Kalau Anda bingung, tidak perlu Anda hafalkan. Ngapal ini gampangnya ini. Dengan operasi yang pertama, jadi himpunan R dengan plus itu, dia harus grup dulu. Halo? Anda masih dengar saya? Iya Pak, masih. Iya Pak. R dengan plus itu harus grup komutatif gitu. Ini saya hapus ya ini ya. Ada saya share apa namanya, share layar gitu, Anda nggak bisa lihat ini dengan jelas ya? Iya. Kecil banget ya? Cukup kecil. Kecil. Nanti tak besarkan lagi. Nah ini biar menyederhanakan, nanti Anda bisa sambil baca ini sendiri ya, baca materinya di DS Malik ini, tapi biar Anda menghafalnya nanti, memahaminya mudah, Anda boleh lihat di layar ini aja. Papan tulis ini. Jadi ring itu notasinya seperti ini biasanya. R plus dot. Kenapa R plus dot? Kebanyakan yang paling sering digunakan operasinya adalah penjumlahan dan perkalian. Meskipun dalam literatur yang lain dia pakai definisi operasi umum, bintang pagar misalkan. Artinya gini, tidak selalu operasinya harus penjumlahan dan perkalian, gitu ya. Boleh nanti operasi apapun, bintang dan pagar ini boleh diisi dengan operasi apapun. Tapi yang sering digunakan adalah operasi penjumlahan dan dot, pergandaan. Dan nanti gini, kita bagi menjadi 2. Jadi ring itu
L terhadap operasi penjumlahan, dia merupakan grup komutatif, atau Anda sering sebut dengan grup apa? Anda sering sebut dengan grup apa? Grup komutatif itu? Abelian, Pak. Nah, abelian. Kemudian terhadap operasi pergandaannya, dia cukup semi grup, gitu ya. Nah, antara penjumlahan dan perkalian ini ditambah satu sifat, yaitu sifat ini antara operasi plus dan dotnya berlaku sifat Distributif kiri dan distributif kanan. Distributif kiri dan distributif kanan itu ada di dalam tadi itu ya, di Espalik tadi yang sifat nomor 6 dan 7 ini. Paham ya Anda ya? Halo? Paham enggak? Paham, Pak. Gini. Jadi Pak. daripada Anda menghafalkan ini kayak gini nirik-nirik, Anda boleh sederhanakan seperti di layar tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi R1, R2, R3, R4 itu adalah sifat terhadap operasi penjumlahannya. Jadi R dengan operasi penjumlahan. Paham ya? Halo? Anda jangan buru-buru mikrofonnya ditutup. Anda buka dulu aja nggak apa mikrofonnya. Ini R1, R2, R3, R4 ini sifat yang berkaitan dengan operasi apa? Penjumlahan. Yang intinya adalah dari R1 sampai R4 ini ingin menjelaskan bahwa R dengan penjumlahan merupakan grup komutatif. Paham ya? Nah, terus R5 ini menjelaskan R dengan operasi pergandaan. Yang intinya ingin menyampaikan bahwa R dengan pergandaan merupakan semi grup. Paham ya? Halo? Paham. Mulai yang ke-6 dan ke-7 ini distribusi kiri dan distribusi kanan. Distribusi kanan dan distribusi kiri. Berarti kan, loh, Pak, kok di sini tidak ada syarat binernya, Pak? Berarti kan di sini, di definisi ini. Di definisi sudah disebutkan, R merupakan non-empty set. Jadi, himpunan tak kosong dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan pergandaan R2 binary operation. Maksudnya apa? Sudah diketahui di awal bahwa plus dan dot itu merupakan operasi di jadi nggak disebutkan lagi di syarat di sini. Paham ya? Paham belum? Halo? Iya, Pak. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Paham ya? Gampang kok nanti tak? Gampang. Jadi himpunannya 1, operasinya ada 2. Dengan operasi yang pertama, dia merupakan grup apa? Komutatif. Grup komutatif. Dengan operasi yang kedua, dia cukup Semi grup. semi grup. Jangan lupa antara kedua operasi dihubungkan dengan ini sifat distribusi kanan dan distribusi kiri. Distribusi kanan dan kiri itu seperti apa? Seperti ini. Seperti dalam R6 dan R7 ini. Paham? Paham ya? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Atau nanti aja, kalau mau tanyakan nanti di diskusi WA aja ya. Ini sedikit saja saya jelaskan lagi dengan ini, apa namanya, lanjutannya dulu. Contohnya adalah Z. Z itu bilangan apa? Bulat. Bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan pergandaan itu merupakan ring. Karena bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu grup Abel, gitu ya. Bilangan bulat dengan operasi perkalian dia semi grup. Paham ya? Dia semi grup. Kenapa? Karena dia juga cukup sampai asosiatif saja. Meskipun nanti ini
Z plus dot ini dia ring tapi bisa ditambah dengan sebuah operasi, dengan sebuah sifat lagi. Apa kira-kira? Sifatnya Z dot yang belum termuat di sini apa? Dia memiliki elemen apa? Z ini himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian. Kalau yang disebutkan di sini, di ring itu kan yang penting hanya asosiatif kan? Ya nggak? Ya. Halo? Iya. Paham nggak, Sak? Iya. Z dengan operasi perkalian itu kan bersifat asosiatif, gitu ya? Iya. Iya, Pak. Tapi ada sebuah sifat di dalam ini, Z dengan dot, yang belum termuat dalam syarat-syarat ini. Apa coba? Memiliki apa? identitas. Nah, elemen identitas apa itu? Bilangan Satu. bilangan 1. Gitu ya. Jadi Z dengan dot dia memiliki elemen identitas atau elemen satuan. Makanya nanti begini, ada istilah lain dalam ring itu. Jika dia punya keistimewaan terhadap operasi yang kedua itu memiliki elemen satuan, disebut dengan ring dengan elemen satuan, gitu. Paham? Paham belum? Paham, Pak. Halo? Paham ya? Kemudian ini sedikit saya jelaskan yang inti-inti saja. Kemudian di sini nanti ring disebut sebagai ring komutatif jika terhadap operasi yang kedua atau terhadap operasi perkaliannya dia berlaku komutatif. Kalau terhadap operasi yang pertama penjumlahannya itu kan sudah pasti komutatif karena syaratnya harus komutatif di sini di R2 ini. Tapi kalau terhadap operasi perkaliannya kan belum tentu. Halo, paham ya? Iya. Halo. Iya, Pak. Oke. Nah, Iya, Pak. terhadap operasi perkaliannya itu belum tentu komutatif. Kalau dia berlaku komutatif terhadap operasi perkalian, nanti ringnya disebut dengan ring komutatif. Paham? Paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Paham. Nah, contoh di sini bisa ini sih tentang center. Center atau pusat dari ring itu adalah sebuah elemen, bukan sebuah elemen sih, dia himpunan sih. Himpunan dari elemen-elemen yang berlaku seperti ini. Komutatif terhadap semua apa namanya ini, semua elemen ring yang lain. Bisa kita katakan kalau ringnya ring komutatif, maka seluruh elemennya merupakan center. Itu dulu ya, mungkin ini tadi, oh ya sedikit lagi ini yang tadi aja, identitas tadi itu yang sudah Anda sebutkan tadi. Di Z itu dia punya identitas, maka ringnya disebut dengan ring dengan elemen satuan atau ring dengan elemen identitas. Ini definisi 7111. Suatu ring disebut dengan ring with identity, ring dengan satuan jika dia memiliki elemen satuan. Contohnya tadi itu ring bilangan bulat, karena terhadap operasi perkalian dia punya elemen 1. Gitu dulu, mungkin nanti yang berikutnya ini bisa Anda baca dulu. Ini isinya bawahnya ini contoh-contoh semua. Coba Anda baca contoh-contoh dari macam-macam ring. Ada ini ring bilangan bulat, ring bilangan positif, kemudian ring matriks di sini. Di sini ada ring yang isinya elemennya adalah fungsi-fungsi. Jadi ini ring dari suatu fungsi. Jadi elemennya itu fungsi gitu ya. Anda baca dulu, nanti kalau nggak paham baru kita diskusikan. Ini ring yang isinya homomorfisma gitu. Jadi dulu Anda punya homomorfisme grup, semua homomorfisme dikumpulkan, nanti diberikan operasi penjumlahan dan komposisi menjadi ring. Itu dulu mungkin untuk pertemuan pertama ini Google Meet-nya sampai di sini dulu. Sebelum kita pindah ke
diskusi WhatsApp mungkin ada yang mau Anda tanyakan dulu di sini? Monggo. Ada yang mau Anda tanyakan? Halo, kok diam saja? Ada yang mau Anda tanyakan nggak? Kok diam saja toh? Suara saya masih bisa didengar nggak ini? Masih, Pak. Lah, iya tak takoki. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Berarti tidak semua orang punya identitas ya Pak tadi? Ya, betul. Tidak semua ring punya identitas. Ring yang punya identitas tertentu disebut dengan ring dengan identitas. Contohnya adalah Z tadi itu. Karena terhadap perkalian dia punya identitas, yaitu elemen 1 tadi itu. Oke. Jelas, Mbak? Pada? Jelas, Pak. Nah, yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Ada lagi? Halo? Meneng kabeh lho. Nek cukup bilang cukup. Ini kita Pak Fika. iya, Ron. Belum cukup. Yang di papan itu tadi apa, Pak? Putus-putus tadi, Pak. Iya, Anda bisa melihat ini. Ini ya. Iya, Pak. Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu. Ya, ring itu dia himpunan ini ya, himpunan R dengan operasi plus dan dot. Dengan operasi plus dia grup komutatif, dengan operasi dot dia semi grup, gitu ya. Terus antara plus dan dot, antara kedua operasi itu berlaku sifat distribusi kiri dan distribusi kanan. Jelas, Ron? Ya, jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang lain? Halo. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Ria. Berarti itu, iya, Pak. Kalau tidak memenuhi R1 sampai R7 yang sifat aksioma tadi itu, berarti tidak bisa dikatakan sebagai ring ya, Pak? Ya. Satu saja tidak terpenuhi, berarti dia tidak bisa jadi ring. Misalkan, ini, di layar ini Anda perhatikan. R dengan operasi penjumlahan, misalkan dia bukan grup komutatif. Iya. Contohnya apa? Contohnya misalkan pakai matriks apa ya, Pak? Matriks, betul. Matriks itu kan tidak semua matriks bisa komutatif. Kalau matriks apa, Mbak? Inverse-nya ya nggak punya. Tidak semua punya inverse ya? Iya. Betul ya? Tidak semua matriks itu punya inverse, karena kalau determinannya 0 kan dia tidak punya inverse ya? Iya, Pak. Ya, maka dia kan belum tentu grup komutatif. Salah, Mbak. Salah. Ini penjumlahan operasi ini. Iya. Ini operasinya penjumlahan. Matriks dengan operasi penjumlahan itu grup komutatif nggak? Komutatif. Komutatif. Penjumlahan. Di sini juga semi grup loh. Jadi matriks itu masih ring. Yang enggak itu contohnya kalau contohnya yang enggak itu di sini ada harusnya. Yang bukan ring. Apa? Anda bisa menemukan nggak kira-kira yang lain di sini? Yang
semigroup. Oh ya gini, misalkan ini perhatikan Z-nya ini, R-nya ini, sorry, R-nya himpunannya itu adalah himpunan bilangan bulat positif misalkan. Nah, halo ya. Iya Pak, iya. Kalau Bilangan bulat R-nya positif. ini, himpunannya ini adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli lah ya, bilangan alam itu loh. N itu. Nah, N dengan plus itu grup komutatif apa enggak? Halo? Enggak, soalnya nggak ada inverse-nya. Nggak ada inverse, terus nggak ada apa lagi? Sama nggak ada apa. Nggak ada. Tertutup yang Ada tutupnya, iya. Ada nolnya apa enggak? Enggak, karena dimulai dari 1. Dia nggak ada identitas, Pak. Nggak punya identitas, terus setiap elemen nggak punya inverse kan? Iya, Pak. Berarti kan dia hanya jadi semi group saja di sini, gitu ya? Iya. Nah, dia di sini semi group saja, dia di sini semi group juga, berarti dia bukan ring. Oh iya. Dan nanti dalam pembahasan lebih lanjut, struktur aljabar yang lebih lanjut, dia disebut dengan semi ring kalau kayak gitu. Oh iya. Paham ya? Kalau ini hanya semi group saja, di sini juga semi group saja, dia jadi semi ring nanti. Paham? Iya. Iya, paham. Terima kasih, Pak. Ya. Tuh. Ada yang lain lagi? Anda gini, kalau misalkan ada yang berat kuotanya, kalau sudah lebih dari 1 jam begini, Anda boleh ya izin live gitu, Anda chat saja di sini. Anda chat, kemudian Pak saya izin kuota habis, itu nggak apa. Nanti tapi yang mungkin berlimpah kuota, kalau kita masih mau lanjut, kita lanjutkan nggak apa diskusinya. Nanti hasil rekamannya akan kita share. Jadi tenang saja, nggak wajib semua harus lanjut terus ini. Semampu kuota Anda saja. Ada yang lain lagi? Atau bisa dicukupkan ini? Outnya, Pak. Iya, Taman. Kalau di grup kemarin kan ada, kalau cuma 2 itu kan semi grup, terus kalau yang ketiga nanti kan monoid lah. Kalau di ring berarti nanti di kelanjutan babnya nanti ada ring semi grup, ada ring strip di kanan kiri gitu, Pak. Yang sudah saya jelaskan ke Ria tadi itu, Tama. Berarti masih besok masih ada bahasan semi grup ring gitu, Pak. Itu namanya nanti semi ring. Kalau di sini R dengan plusnya itu tidak berlaku grup, tidak sampai grup, dia hanya sampai semi grup saja. Dia disebut dengan semi ring. Paham ya? Ya. Jadi tidak menjadi ring. Maksudnya jika syaratnya berkurang kan? Iya, Pak. Lah itu. Ada lagi yang lain? Monggo kalau masih ada lagi. Halo, ada yang sampaikan enggak? Izin tanya, Pak. Ya, silahkan. Siapa lagi mau? Niti. Ya, Mbak. Ya, ring komutatif itu kalau yang operasi keduanya merupakan grup komutatif atau punya sifat komutatif aja gitu, Pak. Gini, dengan operasi yang pertama, itu sudah harus komutatif apa enggak, Mbak, untuk menjadi ring? Iya, harus komutatif. Nah, untuk menjadi ring, terhadap operasi penjumlahan atau operasi yang pertama kan wajib komutatif dulu toh. Iya. Nah, untuk mengatakan suatu ring itu ring komutatif atau bukan, kita fokusnya pada operasi yang kedua. Itu ya. Iya. Ada operasi yang kedua di sini, R dengan dot ini. Kalau terhadap operasi pergandaannya komutatif, maka disebut dengan ring komutatif. Tapi kalau dengan operasi pergandaannya tidak komutatif, maka kita cukup sebut dengan ring biasa gitu aja. Paham belum?
Atau, paham. atau maksud pertanyaanmu maksudnya yang lain gimana? Ya, tadi itu saya bingungnya yang di operasi kedua itu dia merupakan grup komutatif atau cuma punya sifat komutatif aja terhadap sifat yang kedua. Komutatifnya saja. Oh, sifat komutatifnya aja. Ya, tidak harus sampai grup komutatif. Dia semi grup yang dilengkapi dengan komutatif gitu aja. Paham? Meskipun dia tidak punya identitas, meskipun dia tidak punya inverse, asal dia yang terhadap operasi yang kedua itu berlaku sifat komutatif, maka dia menjadi ring komutatif. Itu tuh maksudmu, Niti? Iya gitu, Pak. Itu ya, betul. Maksudmu gitu ya? Sudah terjawab, Pak. Nah, jadi untuk menjadi ring komutatif, ini yang kedua R dengan dot ini tidak harus grup komutatif ya. Nah, nanti kalau ini grup komutatif, nanti ada istilah lain yaitu lapangan namanya nanti, field. Jadi field atau lapangan itu apa? Jika terhadap operasi yang pertama dia komutatif, terhadap operasi yang kedua jika dia juga grup komutatif. Jadi lengkap semua. Dengan operasi penjumlahan dia lengkap sifatnya, dengan operasi pergandaan dia juga lengkap sifatnya. Itu disebut dengan lapangan atau field. Itu struktur aljabar yang paling sempurna lah istilahnya, karena sifatnya lengkap semua. Paham? Paham, Pak. Nah, itu. Ada lagi yang lain? Halo? Ini diam semua ini. Pasti ada yang kalian ingin tanyakan secara lisan dulu nggak? Ini tertidur semua, jangan-jangan ini yang lain. Enak awan-awan ini ya, awan-awan warak-warak ngantuk-ngantuk kuliah. Dikira dosennya dongeng. Cukup? Kalau cukup kamu bilang cukup. Kita bisa tutup nanti. Pak, mau nanya, Pak. Oh ya, iya Mbak. Tadi yang center dari ring itu maksudnya gimana, Pak? Agak putus-putus. Saya ini ya, tak share lagi dulu. Center dari ring ada definisi 718 ini ya. Perhatikan. Ini center dari ring adalah himpunan. Jadi dia himpunan. Notasinya C dalam kurung R. Ini center of ring. Himpunan yang isinya apa? Himpunan yang isinya adalah elemen-elemen di dalam ring. Jadi ini A elemen ring. Ini pentingnya dulu Anda paham di loghim itu karena di sini. Definisi itu ada yang hanya disebutkan dalam bentuk notasi himpunan gini aja. Jadi dia adalah elemen A di dalam ring, bisa satu, bisa banyak gitu ya. Dengan syarat A-nya, syarat keanggotaannya, A dikalikan B itu harus sama dengan B dikalikan A untuk semua B elemen di dalam ring. Maksudnya begini, elemen yang masuk di dalam center ring itu nanti dia adalah elemen yang berlaku komutatif jika dikalikan dengan seluruh elemen yang lain di dalam ring itu. Paham nggak maksudnya? Halo? Iya, Pak. Paham? Iya, Pak. Paham. Paham ya? Lah, kalau dia ringnya adalah ring dengan elemen satuan, maka ini at least dia punya satu elemen. Tapi syaratnya tadi ya, kalau ringnya adalah ring dengan elemen satuan, maka nanti pasti elemen satuan masuk di dalam sini. Kenapa? Karena elemen satuan itu dikalikan dari arah kiri maupun dari arah kanan, hasilnya selalu sama. Nah, tapi kalau ringnya ring komutatif, perhatikan, ring komutatif tadi apa Mbak? Ini kan, seluruh elemennya kan berlaku komutatif, ya enggak? Iya. Karena seluruh elemennya berlaku komutatif, maka seluruh elemennya masuk ke dalam center, ya Pak? Paham nggak? Iya, Pak. Paham nggak? Paham. Paham lah. Maka dari itu di sini perhatikan, it follows that
ring R is komutatif if and only if. Jadi suatu ring itu komutatif jika dan hanya jika, perhatikan di sini, center dari ring itu sama dengan ring itu sendiri. Artinya semua elemen dari ring menjadi senternya. Paham? Paham. Paham belum? Insya Allah, Pak. Contohnya sekarang, contohnya ring yang senternya sama dengan ring itu sendiri apa? Z tadi termasuk apa enggak? Z dengan operasi plus dan dot tadi, Masuk. dia ring komutatif atau bukan? Iya. Iya. Berarti senternya seluruh elemen Z. Betul? Iya. Betul ya? Nah, Betul. sekarang kalau ini ring bilangan ring matriks ini, ring matriks 2x2 ini kira-kira dia ring komutatif atau bukan? Tidak. Kalau dikalikan, perkalian matriks itu dari arah kiri kanan dengan kanan kiri hasilnya selalu sama apa enggak tuh? Enggak. Enggak, maka di sini ada penjelasan kan. Therefore, M2Z is not a commutative ring. Jadi himpunan matriks berukuran 2x2 yang elemennya adalah bilangan bulat, maksudnya entry-entry-nya ini bilangan bulat, dia bukan ring komutatif karena perkalian dua buah matriks itu belum tentu berlaku komutatif. Maka dengan demikian ring matriks ini senternya belum tentu semuanya. Tidak semua dari matriks elemen ring itu menjadi senternya. Paham ya? Paham belum? Halo? Paham, oke. Paham, Ada yang Pak. lain lagi? Ada yang lain lagi atau cukup? Halo? Ini kalau di tempat Anda gambarnya nggak bayangan ya? Tidak, Pak. Kalau Enggak, saya stop presentasinya tadi, ini bisa lurus toh tulisannya? Ini kalau gini kan saya lihatnya kayak cermin ini. kelihatan Mantul, lurus, Pak. Pak, lurus. Iya, Pak. Kalau Iya, sekarang iya, cermin cermin. karena presentasi. Tapi kalau saya tutup presentasinya, ini jadi lurus ya. Oke, udah nggak masalah berarti. Ada lagi pertanyaan? Gampang itu. Jadi yang penting ada paham dasarnya tadi, apa sih itu struktur aljabar gitu. Apa sih sebenarnya grup itu? Wes gampang kok, ring itu tinggal mengikuti sifat-sifat kayak grup kemarin kok. Tidak terlalu sulit. Ada pertanyaan lagi yang perlu ditanyakan secara lisan? Kalau tidak, ini mic-nya bisa kita tutup di sini. Halo? Ini koordinator mata kuliah apa lagi? Formatnya? Ini Siapa formatnya? Ini, Pak. Aini. Ya. Oke. Ada yang ini cukup atau lanjut, Mbak? Kanca-kancamu udah jawab iki lho. Kayaknya Udah keturun, Bang. Citomo dek melek apa ora Citomo? Masih, Pak. Masih. Oh, Hadir. Yuriska masih gabung? Masih, Pak. Masih. Ada pertanyaan nggak? Sudah, Pak.
Wulan, Ya, Pak. ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Suaramu kok pada kecil-kecil banget toh? Kalian pakai anu toh? Pakai headset? Iya, Pak. Oh, kalau pakai headset ngomongnya dicegake mikrofonnya ya, biar jelas suaranya ya. Siva, Sif, Iya, Pak. ada pertanyaan? Oh, itu, Pak. Apa? Semua ring apa punya center of ring? Apa ada yang nggak punya? Kira-kira menurutmu? Nggak tahu, Pak. Coba aja, jadi Anda bisa cari lagi nanti, Anda bisa cek sendiri ya. Kira-kira ring ada nggak yang nggak punya gitu kan? Apakah semua pasti punya atau ada ring yang nggak punya center itu? Coba aja nanti. Iya, Pak. Itu ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Itu jadi bahan diskusi nanti boleh. Kalau Anda sudah ada yang bisa menemukan jawabannya. Apakah semua ring pasti punya center atau tidak? Itu ya. Siti Umul. Siti. Nggih, Pak. Ada pertanyaan, Mbak? Mau tanya yang ring of integer mod n itu gimana ya, Pak? Ring of integer. Contoh nomor piro? Yang remark 715. 715. Oh, itu maksudnya ring bilangan bulat modulo n. Mod itu modulo. Pernah belajar modulo belum? Iya, Pak, benar. Misalnya ring bilangan bulat modulo 4 itu ada berapa saja elemennya, Mbak? Gimana, Pak? Bilangan bulat modulo 4 itu elemennya apa saja? 4, 8, 12. Bilangan bulat modulo 4 kok. Gimana, Pak? Lali. Bilangan bulat modulo 4 yuk. 0, 1, 2, 3 toh. Oh, iya. Iya. Ya, 0, 1, 2, 3 itu nanti penjumlahannya juga penjumlahan modulo. Maksudnya penjumlahan modulo itu kalau 2 mbok tambah 3 jadinya berapa? Dalam modulo 4. Berapa? 1. Gitu. Jelas ya? Perkalian juga perkalian modulo. Jadi 2 dikali 3 modulo 4 berapa? 2. Nah, itu yang dimaksud dengan ring of integer mod n. Itu maksudnya ring bilangan bulat modulo n. Paham? Iya, Pak. Paham belum? Paham. Paham. Oke. Safira, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sama saya belum tersebut. Terus kafe ya. Kalau tidak ada bisa dicukupankah ini hari ini Meet-nya, Google Meet-nya? Bisa. Bisa. Yang lain? Bisa, Pak. Bisa ya? Belum, Pak. Bisa. Baik, kita close dulu ya. Nanti kalau masih ada yang mau didiskusikan, bisa kita lanjutkan pakai WhatsApp nanti. Pakai grup WhatsApp aja ya. Iya, Pak. Masih ada waktu sampai jam 3. Masih ada waktu sampai jam 3. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Kalau ada saja. Ini sudah berhasil semua belum ini OJW-nya? Ada yang belum berhasil? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya cek dulu. Teori ring. Oke, semua sudah bisa mengisi presensi. Baik, kalau gitu kita cukupkan dulu ya untuk hari ini Google Meet-nya. Monggo nanti masih ada waktu sekitar sampai jam 3. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, silahkan Anda tulis chat di WA grup. Dan tidak harus menunggu jawaban saya. Maksudnya kalau ada yang tanya, kemudian yang lain ada yang tahu langsung menjawab, nggak apa-apa. Itu ya, nggak harus dari saya satu arah terus, tapi boleh sama Anda diskusi juga boleh, santai aja.
Itu terima kasih. Saya akhiri dulu untuk Google Meet hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.